Shalom Church, welcome back to Cultivate Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Back with me again, Rafaelo as your host. Dan podcast hari ini kita ditemenin sama siapa hari ini? Julius Ko Julius dari West Jordan. West Jordan. Yeah. I see. Dan melayani di BIC. Di BIC di Com sama Cool. Sama Cool juga. Com and Cool. Itu udah berapa lama kok di BIC? Udah 20 tahun. Waduh. Lebih dari 20 tahun. Tahun. Jadi 2004, jadi 21 tahun. I see. Itu dulu emang habis kuliah kesini sekolah. Yeah, so when I did university here in Melbourne, I joined BIC. Itu gedungnya udah ini belum kok? Iya, tapi gedung lama ya. Jadi ini yang sekarang ini udah direnov. Renovnya itu pas sekitar tahun 2008-an kayaknya. If I'm not mistaken. Ternyata. Hormat ke Julius. Mantap. Thank you kok. Waktu itu ini ya pernah ngisi juga few years ago. Iya, betul. Rekaman di luar sini ya kok. Iya, di luar situ. Iya bener. Sekarang Coach Julius bisa bantu kita lagi jadi guest di podcast hari ini. Dan sekali lagi thank you buat kedatangannya. Nanti kapan-kapan kita rekaman lagi. Kok topik hari ini itu tentang suffering in Christ. Nah, aku waktu itu kok jadi premis dulu ya kok. Aku view. Iya sih enak ini gini. Waktu itu tuh aku kayak dengerin sermon gitu kok di YouTube. Terus dia pastornya kayak ambil satu ayat. Itu ayatnya dari Kisah Rasul 9:16. Acts 9 ayat 16. Nah in a bigger context, Acts 9 itu ngomongin pertobatannya Paul yang waktu itu dia masih menyebutnya Saul. Jadi just in case kalian yang dengerin podcast ini nggak pernah baca Alkitab dan nggak tahu konteks Paulus siapa, Saul siapa, basically mereka berdua tapi adalah orang yang sama, cuman beda penyebutan nama karena pelayanannya di orang-orang yang tertentu. Jadi Rasul Paulus atau misalnya kita boleh bilang orang yang bikin mungkin 70% New Testament kali ya in a way ya. Yes. In a way. Nah, kelihatan keren tapi dia itu ternyata dulu orang yang bunuh-bunuhin orang Kristen juga gitu, yang nangkepin orang Kristen pada zaman itu gitu. Ada suatu kali dia have a personal encounter with Jesus, terus dia buta, terus dia ke Damaskus, bla 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 gitu, ketemu Ananias, bla 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 sampai kita tadi ke ayat 15-16 tadi dia bilang, but the Lord said to Ananias, go, this man is my chosen instrument to proclaim my name to the Gentiles and their kings to the people of Israel. Jadi Tuhan tuh bilang, gue memang milih nih orang Paulus ini untuk nanti sebarin kabar baik Injil Kerajaan Allah ke Gentiles tuh non-Jew, orang bukan Yahudi ya. Iya, betul. Terus aku bakal, nah ini 16 nih, I will show him how much he must suffer for my name. Wah itu ayat yang cukup menarik, nanti kita tahan dulu. Koko mungkin nanti jelasin itu nanti. Tapi menarik, I will show him how much he must suffer for my name. Gitu ya kok. Yeah. Nah, itu kan kita simpan dulu nih, Acts 9 ayat 16. In another occasion nih kok, aku waktu itu lagi buka-buka TikTok kok. Kok main TikTok juga? I don't have. Enggak ada. Aku waktu itu lagi nonton di TikTok gitu kok. Terus di TikTok tuh banyak yang ini juga, kayak orang-orang bikin konten rohani gitu. Regardless video itu misalnya benar atau salah, tapi it's there in the social media di mana orang bisa akses dan lihat dan nonton. Dan menarik untuk kita ikut bahas dan diskusikan juga. Jadi dia bilang gini,
Isaiah 53 verse 5 itu dia bilang, but he was pierced for our transgression, he was crushed for our iniquities, upon him he was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. Itu kan ngomongin Penderitaan Kristus. Ini apa? Bisa lihat ke depan apa namanya? Ya. Menubuatkan. Nubuat, ya Allah, ngomong nubuatnya angel kok ngene. Itu kan nubuat tentang Kristus ya. Itu nubuat tentang Kristus Yesaya. Jadi ternyata kita bisa belajar body of Christ today itu us atau church. Sampai situ tapi setuju gak? Ya itu penderitaan Kristus ya. Dan berbicara tentang body of Christ itu kita ya kok ya. Body of berarti ya. Christ ya. Nah, terus orang ini ngelanjutin nih 1 Petrus 4:13 itu dia bilang, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. Terus dia ngelanjutin juga ada di Roma 8:16-17, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Jadi ternyata ayat Alkitab bilang kita tuh harus bersukacita pas kita menderita, pas kita sharing suffering dengan Kristus karena kemuliaan dia nanti revealed. Terus Roma juga bilang ya itu tadi ya, ngulangin sih semua supaya we may also be glorified with him gitu. Nah, berarti we agree that as body of Christ we suffer together with Christ, tapi juga according to Roman kita be glorified with him. Nah, waktu dia ngomong gitu aku masih bagus lah, menarik. Terus dia lanjut di Kolose 1:24. Now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I'm filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the church. Nah, terus dia ngelanjut lagi. Nanti aku ada pertanyaan di I'm filling up what is lacking in Christ's affliction tuh nanti maksudnya apa. Tapi we'll go there later. Terus, sorry ya teman-teman, ini ada banyak ayat. Kalian bisa pause sambil buka Alkitab kalian. Terus di Galatia 6 ayat 2, dia bilang kayak gini, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Nah, ini bagian paling menariknya kok. Karena si content creator ini lalu bilang, there are many in the body of Christ that actually suffer little affliction, and there are many who suffer greatly. Those who suffer greatly take up the lack of those who suffer little. Nah, itu yang aku kayak, apakah ini benar, apakah ini salah? Tapi lalu kok agak nyambung dengan Acts 9:16 tadi yang dia bakalan suffer more for my Christ name, for my name's sake gitu ya. Jadi bener salahnya nanti kita bahas di podcast hari ini. Nah, tapi hari ini kita bukan bahas kayak kenapa ada penderitaan di dunia ini. Kayak kita nggak go to there karena kita percaya kayaknya orang mau sekaya apapun juga kayaknya nggak ada yang hidupnya kayak perfect and smooth gitu nggak sih? Semua punya masalah masing-masing gitu. Tapi pertanyaannya, as a Christian, kok bener juga ya? Kayak kita ngerasa suffering kita tuh kayak beda-beda gitu. Ada yang more, ada yang less, ada yang matinya gara-gara pengen menginjili di small village or whatever. Ada yang meninggalnya quote on quote ya ini kayak kena jantung gitu, cepet gitu. Kayak kok kayaknya iya juga ya, kok suffering orang kayak seolah sorry if I use this word, tapi seolah kok kayak Tuhan kayak nggak adil gitu. Kayak ada satu yang ditentukan lebih menderita daripada yang lain gitu. Ya itu premis podcast hari ini kira-kira. Oke. Begitu kok. Pertanyaanku kok, kita bedah satu-satu ya. Jelek gak sih kalau gue kayak gini? Gak ya? Biar enak lagi. Oke gak sih? Biar enak soalnya, biar bisa lihat Ko Julius. Udahlah, kalian kalau gak suka kalian matiin YouTube-nya. Aduh, horor banget.
Pertanyaannya kok kita bedah satu-satu. What is suffering actually? Apakah suffering in Christ itu dengan sufferingnya dunia ini yang kayak kelaparan, perang, lahir ada yang nggak punya tangan gitu misalnya. Itu tuh sama apa gimana sih? Suffering tuh apa sih? Ya, jadi seperti yang kamu bilang tadi ya, penderitaan atau suffering itu semua orang, mau dia Kristen atau non Kristen, semua orang karena kita tinggal di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, itu pasti mengalami suffering atau penderitaan, some form of suffering. Ya, so we cannot deny that suffering itu is a part of life, gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita sebagai orang Kristen, kita dapat bonus suffering for the name of Christ. Bonus menarik. Nah, itu bonus. Suffering for Christ itu apa? Nah, tadi kan kamu kutip 1 Petrus 4 ayat 13, ya kan? Nah, suffering for the name of Christ itu ya karena kita adalah pengikut Kristus, ya. We bear the name of Christ, dan ketika kita choose to follow Christ, kan ajaran Kristus itu bertentangan atau bertolak belakang dengan ajaran dunia ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di 1 Petrus tadi kamu kutip 1 Petrus 4 ayat 13. Di ayat sebelumnya 1 Petrus 4 ayat 3-4 itu dikasih tahu. Sebab telah cukup waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini dulu sebelum mengenal Kristus ya. Kita mengikuti orang-orang yang enggak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Nah, sesudah kita mengenal Kristus, ini ayat 4-nya, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Ngerti. So because we choose to follow Christ and the way of Christ is the opposite of the way of this world, Bisa kita kategorikan suffering. yeah, that's why Oke. dunia itu persecute us. Seperti itu. Oke, menarik. Why? Why do we need to suffer for Christ's namesake? Ya karena kita mau we know that, karena kita udah 2 Korintus 5:17 yang dibilang kan, sebab itu barang siapa ada for those who are in Christ, he is a new creation kan. Dan new creation means apa? Means new creation itu punya new desires. Kita nggak lagi pengen untuk melakukan hal-hal yang dulu kita lakukan. Gue pengen nyender gini biar enak. Tiba-tiba aku, ini misalnya ya kok ada anakul, ini anakulku lagi. Kalian jangan nanya kayak gini ya. Misalnya ada anakul nanya gitu, why do we need to suffer for Christ? Boleh gak? Oh iya lupa. Terlalu nyaman orang kok. Boleh gak? Jangan-jangan pertanyaannya bukan why do we need to suffer for Christ? Betul. Tapi Jadi bukan why we need to suffer, tapi kalau if you kita yang udah terlalu jauh, that's why we see that as suffering. Can I say that? Iya gini, jadi 2 Timotius 3 ayat 12 di situ dibilang all who live godly life, semua yang hidup for Christ, godly life, will experience persecution. Ya. Jadi the question is not why we need to suffer, karena kalau kita mengikut Kristus pasti kita mengalami persecution for the name of Christ gitu. Mungkin nggak beda-beda kayak apa, mungkin di West nggak seperti yang di China, di mana gereja itu Nggak boleh. yang beneran ya, yang di bawah tanah itu dianiaya gitu sama pemerintah gitu. Tapi we will experience some form of persecution. Mungkin kayak di West kita di-exclude dari community karena kita choose not to say the things they say or joke the way they joke or watch what they watch. Ya. Gitu. Ya.
Iya, makanya kan tadi misalnya oke, aku ambil satu deh, watch apa yang they watch gitu. Dan terus misalnya kayak aduh, gue sebenarnya suka lagi watch A misalnya. Tapi kan tadi pas kita udah di dalam Kristus kita new creation kan. Yeah. Terus kayak aduh, setelah jadi Kristen quote on quote jadi nggak bisa lagi. Tapi sebenarnya itu kan cara pandang yang enggak, in the beginning emang harusnya enggak gitu. Jadi karena kita udah live in a sinful world, sebenarnya ini tentang cara pandang aja gitu. You know what I mean? Iya, jadi seperti yang bilang tadi yang 2 Korintus 5:17 tuh ya. Kalau when we are in Christ, we are a new creation. So there must be something change. Jadi yang dulunya suka dosa, pas lahir baru itu tiba-tiba jadi ada hatred towards sin and want to get free from sin. Iya. Ya, but Gitu. in the process ya pasti. Iya, in the process There are a lot pasti of ada we need to jatuh chew gitu bangun ya. ada, Iya. tapi the difference orang yang lahir baru nggak lahir baru itu adalah orang yang lahir baru itu they fight. Oke, kalau yang nggak lahir baru ya tetap aja di dalam kubangan dosa. Iya, Karena iya. they love the sin kan. Iya. Ngerti. Jadi seperti itu. Kalau ada yang ngomong gini gimana kok? Didn't Jesus die and suffer for us for our sake so we don't have to suffer? Nah, itu Kayak gini, sorry, aku lanjutin ya. Yeah. Can we think the same that Jesus died for our sin so we don't have to die for our sin? Can we use the same parallel thinking? Nah, iya, jadi itu yang kesalahannya prosperity theology atau health and wealth gospel, ya. Karena mereka ya kita nggak akan nanti di langit dan bumi yang baru kita nggak akan mengalami suffering. Amin. That's what the Lord promised. There will be no more air mata dan suffering, nggak ada di langit dan bumi yang baru. Tapi kita tahu bahwa yang kita udah belajar tentang kerajaan Allah kan, kita beberapa minggu ini kan belajar tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah itu belum sepenuhnya di bumi ini, dan kita masih tinggal di dalam dunia yang udah jatuh dalam dosa. Jadi makanya suffering is part of life, we cannot deny that. Tapi sebagai pengikut Kristus kita punya satu pengharapan, yaitu apa? Yaitu Jesus died not so that we don't suffer anymore, tapi Jesus died so that we don't have to suffer meaninglessly. Wah, cakep. Bagus. Ya, jadi karena what do I mean by that? What do I mean by kita nggak suffer meaninglessly itu adalah Roma 8 ayat 28 kita tahu semua, kita tahu kan ayat itu kan ayat favorit banyak orang mungkin. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, good and bad, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So Jesus died firstly not so that we don't suffer anymore, we still suffer here, tapi suffering itu nggak lagi menjadi sesuatu yang pointless. Kan banyak orang di dunia ini atau malah hukuman. Iya, atau malah hukuman gitu. Karena kita tahu, nah yang menarik itu kan 8:28. Di 8:1-nya dibilang there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Ya. Jadi kita the way to look at suffering itu juga itu bisa jadi itu disiplin from the Father, from our Father. So not condemnation, tapi because we are His sons, itu juga adalah disiplin dari Bapa kita di surga. Itu yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, Jesus died so that we don't have to suffer alone. Ya, karena kenapa? Karena di kayu salib dia berteriak kan, Allahku, Allahku. Dia yang di kayu salib itu ada tukar posisi. Ya, dia yang selalu memanggil Allah itu Bapa. Tapi pada saat di kayu salib dia at one point dia panggil Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ya. So Jesus died so we can experience penyertaan Tuhan di dalam suffering kita. So that's the good news of the gospel. Amin. Okay. Amin. Kalau tadi kan semua orang Kristen ya kok. Yeah.
kalau pertanyaannya aku lanjutin, what if ada yang bilang kayak gini? Ini dan pertanyaan ini beneran real, maksudnya adalah 2, 3, 4 times ke kupingku gitu. What if malah kok hidupku malah baik-baik aja? Apakah aku kurang Kristen berarti? Oke, ya, ya seperti tadi aku bilang ya, yang di 2 Timotius 3:12 itu kan dibilang all who desire to live a godly life will be persecuted. Ya, terus Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 15:20, dunia akan membenci kamu karena dia udah membenci aku gitu. Ya, di Yohanes 16 ayat 33 Tuhan Yesus juga bilang apa? In this world you will experience tribulation. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau misalkan memang ya maybe is good to reflect gitu. Have I live in Christ ways, in the ways of Jesus gitu. Kalau aku nggak sama sekali, atau aku sama aja hidupnya dengan orang-orang di dunia ini gitu. Oke, ya kita merenung di situ. Yeah. Silahkan dibuat bahan perenungan. Nah, kita kembali ke premis awal nih kok. I will show X bilang tadi ya. I will show him how much he must suffer for my name. Why? Oke, kita langsung masuk ke main course. Why Paul has to suffer more? Because he persecuted God's people more cruelly than others kah? Nah itu menarik juga untuk dibahas ya. Jadi Paulus itu tadi kan kamu kutip Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Ya memang di satu sisi Tuhan udah set apa yang Paulus sudah yang harus cerita, ya kan. Tapi Paulus itu juga semua penderitaan yang Paulus alami is also by his choice. Okay, I'll show you the verse. It's in Acts. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 sampai 24. Ya. Nah, di situ dikatakan tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Nah, ya. At that point Paulus bisa choose kan. Wah, ini dia udah dikasih tahu ada sengsara dan penjara yang menunggu kamu gitu kan. It's not gonna be easy gitu. Then he can choose. Okay, I'll just stay here. I don't want to suffer anymore. He has a choice kan. Tapi di ayat 24 dikatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. That's the point. Ya, so is by his choice juga dia mengalami semua suffering yang dia alami saat memberitakan Injil, membawa Injil bukan hanya kepada orang Yahudi tapi kepada Gentiles juga gitu. Menarik. Oke. Nah, juga do you know why Paul chose that life of suffering? Apa? Karena dia kasih tahu kita di 1 Korintus 15. Di 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 itu dia bilang, karena aku adalah yang paling hina daripada semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi dia memilih to suffer for the gospel is because dia udah merasakan kasih karunia Allah yang yang begitu besar, yang udah mengubahkan kehidupannya dari orang yang hostile toward Christian, dan memilih dia sebagai rasul. Itu yang pertama. Kenapa dia chose his life, chose the suffering for the gospel. Yang kedua, 1 Korintus 15 juga. Nah, kalau kita semua tahu, 1 Korintus 15 itu
berbicara tentang kebangkitan. Paul talks about resurrection there. Resurrection of the dead, ya. Di 1 Korintus 15 ayat 32 dia bilang, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. So he believed that our best life is not now, tapi later. That's why he choose now. I want to do things for the kingdom of God, not pursue life yang akan the best life yang akan berakhir di bumi ini gitu. Berarti. So that's why he choose that gitu, karena he believe that the best life itu is later. Ngerti. Thank you kok. Kita next ke ayat yang tadi lumayan susah ya, Kolose 1:24. Still lacking in regards to Christ's afflictions for the sake of his body, which is the church. Langsung aja kok, itu artinya apa kok? Aku nggak ngerti. Nah itu Kolose, jadi kalau filling up Christ's affliction itu bukan berarti bahwa penderitaan Kristus itu tidak cukup untuk menebus dosa kita, ya. Iya, karena bisa aja seolah kita ngertiinnya kayak gitu ya. Iya, tapi how do we know that it doesn't mean that? Nah, kalau kita Bible study, kalau kita mau menafsirkan satu ayat, itu kita harus pakai prinsip ini, yaitu Scripture interpret Scripture. Ya, jadi di kitab Ibrani kan dibilang kan, di kitab Ibrani itu dikontraskan antara the sacrifice of Christ sama the sacrifice of the yearly sacrifice yang imam harus lakukan itu kan. Darah domba yang nggak bisa menebus dosa sama darah Kristus. Oke, darah Kristus itu sekali saja dia udah bisa take away sins. Okay, so it doesn't mean that filling up Christ's affliction, what is lacking in Christ's affliction, doesn't mean that it's Christ's sacrifice is not sufficient to atone for our sins. Okay, so we know what it doesn't mean. Nah, what does it mean then? It means that, ya itu tadi yang seperti yang Paulus itu, ya, this gospel of grace it is not yet known for everyone. Terus? Dan pada saat kita memberitakan Injil, di situ kita pasti mengalami the suffering of Christ. Ya, nah, karena gospel itu belum semua orang mengenal Injil Yesus Kristus gitu. Ya, nah ada satu ayat juga yang di Filipi 2:30. Nah, coba aku bacain ya, Filipi 2:30. Di situ hampir persis mirip sama yang tadi Kolose 1 ayat 24. Ya, Filipi 2 ayat 30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Nah, ini ceritanya gereja di Filipi itu dia ada mau kasih gift kepada Paulus. Nah, terus yang di sini yang dibilang di ayat 30 ini itu namanya Epaphroditus. Epaphroditus itu jadi yang mengantarkan gift ini, risk his life untuk bisa mengantarkan gift ini kepada Paulus. Nah, di situ kan sama kan. Jadi tadi ada satu ayat di Filipi 2:30 yang hampir mirip dengan Kolose 1 ayat 24 ya. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia itu Epaphroditus nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang, what is lacking dalam pelayananmu kepadaku. Jadi Epaphroditus ini fill up what is lacking in the Philippian service to me, to Rasul Paulus. Jadi ceritanya gereja di Filipi ini dia udah mau kasih satu gift kepada Paulus, ya. Nah, what is lacking is orang yang deliver that gift to Paulus. Jadi sama dengan Kolose 1 ayat 24 tadi.
Jadi Kristus sudah menderita, dia udah menebus dosa, ya, orang orang berdosa, tapi belum semua orang know that good news. So that's why what is mean by filling up Christ's affliction is when we share the gospel, we are sharing the Christ suffering. Karena pasti kita akan mengalami yang pertama, rejection. Ya, itu mungkin yang relevan buat yang di West, kita yang tinggal di West ini. Tapi mungkin kalau kita yang tinggal di negara-negara yang persecute Christian, we will experience more than that. Kalau kita share the gospel gitu. Aku punya pertanyaan tapi nanti I'll come back to that. Yeah. Oke, menarik. Oke. I'll go back to I'll next ke ayat yang tadi. Selanjutnya ada di Galatia 6 ayat 2 kan. Iya. Bear one another burden. Itu juga maksudnya apa, dan kita balik ya tadi, do you agree or disagree with statement tadi itu? There are many in the body of Christ that actually suffer little affliction, and there are many who suffer greatly. Those who suffer greatly take up the lack of those who suffer little. Kita ke Galatia dulu aja. Iya, jadi mungkin that statement yang those who suffer, ya mungkin kalau Galatia 6 ayat 2 itu kalau aku lihat ya, itu I see the importance of community in Christian life. In Christian life. Ketika kita mengalami yang kuat menolong yang lemah kan, bear one another burden kan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus dan kita mengasihi saudara seiman kita, ketika kita melihat ada yang mengalami masalah, ya kita bantu, kita that's the importance of community ya. Jadi kalau misalkan kita di dalam perjalanan iman kita membutuhkan satu sama lain. Nah di situ that's where community is important when we are facing suffering gitu. Nah tapi di situ Galatia 6 ayat 2 tadi itu yang menarik itu, secara general ya benar, itu burden itu adalah kayak masalah hidup. Oke. Tapi kalau kita lihat konteks di ayat 6 ayat 1, Galatia pasal 6 ayat 1, di situ dibilang, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi beban yang di situ, kalau kita mau interpret sesuai konteks ayat 1, itu adalah beban ketika kita jatuh di dalam dosa. Ya. Mengerti. Nah, di situ. Tapi juga bukan berarti kalau ada yang susah karena kehilangan pekerjaan atau apa, kita diam-diam aja gitu kan. Jadi itu secara general ngerti. It's suffering of life, tapi itu juga burden juga berarti ketika ada saudara kita seiman kita yang jatuh dalam dosa. Di situ kita juga dibilang di ayat 1, maka kita yang rohani, kita yang kuat dalam rohani, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut. Jadi ya kita kan memang nggak tahu intention si pembuat video ini ya, tapi berarti malah kalau mungkin konteksnya tadi yang tentang sin, ya mungkin malah jadi bisa benar ya mungkin kata-kata ini ya. Take up in a way. Iya. Tapi kalau dalam artian mentah-mentah kita makan, kayak aku ada pertanyaan. Hopefully bisa dijawab karena barusan keluar 5 detik yang lalu. Oke. I believe ini kita pernah diskusi ini apa enggak, aku lupa ya. Tapi I believe you've read John Piper Come Lord Jesus, I think. Oh ya, yang tentang second coming, meditation for the second coming of Christ. Ya. Di buku itu kalau Koko ingat, dia banyak ngomongin tentang reward kan. Iya, eternal rewards. Yeah. Boleh nggak kok sharing dikit reward tadi tuh kayak mungkin kadang aku masih kayak kita samain persepsi ya. Jadi memang
memang reward tuh ada. Ada. Reward itu ada. Ada. Apa nih? Semakin kita menderita rewardnya semakin gede. Atau gimana nih? What is reward? Iya, jadi nanti di 2 Korintus 5 ayat 10 kalau nggak salah ya, itu dibilang, Paulus bilang kita semua itu nanti akan menghadapi satu tahta pengadilan, yaitu tahta pengadilan Kristus, the judgment seat of Christ. Ya. Nah, itu bukan pengadilan untuk keselamatan, karena keselamatan kita kan anugerah, karena anugerah semata kan, just by grace alone gitu. Tapi itu adalah pengadilan untuk rewards. Ngerti. Untuk eternal rewards, pahala gitu. Ya. Jadi ada di Alkitab ada 5 mahkota untuk orang percaya ya. Mungkin itu bisa jadi topik untuk next. Gitu. 5 mahkota orang percaya itu mungkin salah satunya mungkin mahkota kemuliaan, mahkota abadi, mahkota kehidupan, dan mahkota aku lupa yang duanya itu. Tapi ada 5 mahkota untuk orang percaya. Nah itulah yang disebut eternal reward. Dan untuk menjawab pertanyaan kamu, apakah yang suffer more here in this life akan dapat lebih nanti? Menurut aku mungkin yes, because Tuhan itu adalah Allah yang adil. Ngerti. Gitu. Ngerti. That's why tadi yang aku bilang kan, Paul itu karena dia tahu this life is not his best life. Ngapain kita mati-matian untuk hidup yang sementara ini gitu. Ayat minggu lalu ya. Berarti kalau minggu lalu, tadi aku ngomong di rekaman yang satunya ya. When I say minggu lalu, hari ini adalah 2 Februari 2025. Sorry, berarti rekaman 2 minggu lalu. Lalu kurangin sendirilah 2 Februari kurangin 2 minggu lalu. Apa? Don't store tabunganmu di bumi nanti bisa dimakan. Itu minggu lalu itu. 2 minggu lalu. Minggu lalu deh ya. Treasure in God's kingdom. Kurangin 7 berarti, bukan kurangin 2 minggu lalu. Itu ya berarti ya. Jangan store. Iya. Jangan lu kerja keras di bumi karena besok itu bisa hilang. Iya, bisa hilang dalam lenyap dalam sekejap. Ya, treasures in ada ngengat dan karat yang bisa merusakkannya. Ya, dan itu nggak dibawa ketika kita berpulang ke rumah Bapa, itu kita nggak bawa satupun. So why? Kenapa Paulus bilang di 1 Korintus 15? Kenapa kalau misalkan nggak ada resurrection, let us eat and drink. Tapi karena ada resurrection, ngerti. Karena kita percaya bahwa our best life is not now, is later, gitu. Is eternal, the reward is eternal. Mahkotanya nggak dapat layu, kayaknya 1 Petrus itu. Gitu. Gimana kita reconcile pemikiran jahat kita? Kayak oke, kalau gitu aku akan kerja keras karena tahu rewardnya gede. You know what I mean? Yeah, I know. Itu ada questions, I've had that question before. Itu kalau kita misalkan termotivasi oleh the reward itself, the eternal reward itu, jawabanku kayak gini, it's not a bad motivation because it's written on the Bible, but it shouldn't be our main motivation. So our main motivation of doing good to others or things, itu seperti yang aku bilang tadi, yang Paulus itu dia digerakkan oleh grace yang sudah dialami kan. Ngerti. 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Ngerti. Ya. Oke. Aku pernah denger kayak gini kok. Dan ini lumayan kayak make sense. Karena nanti kan kita kan di surga udah nggak ada dosa kayak gitu-gitu kan. Ya. Jadi ini nah, tapi ini jokes ya kok. Jadi misalnya nanti rumahku lebih gede dari siapa, kayak in a way gini. Jadi nanti di surga toh anyway nggak ada iri-irian lagi. Kayak what do you think? Jadi mungkin memang ada tadi kan rewardnya yes, iya bener, memang ada yang mungkin lebih daripada yang lain. Tapi karena di surga udah nggak ada dosa, kita udah nggak iri atau kita udah nggak. Ya, kita nggak iri, malah kita bisa rejoice together for misalkan orang lain akan
apa yang orang lain dapat gitu. Iya. Aku ya ngerti. Aku kayak tiba-tiba keinget, aduh mudah-mudahan ini nyambung ya. Mudah-mudahan aku nggak di luar konteks. Tapi yang apa pekerja Kerja Yang- Matius 20. yang 521 apa? Nah, bahasa Oh itu itunya. talenta. Talenta ya Allah. Ya. Yang talenta itu kan itu kan di ayat terakhir tuh dia bilang kayak gini, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu gitu. Jadi kita kalau baca itu cuman sebentar, kita akan fokus ke curang dong, yang 5 dapat 5, yang 1 dapat 1. Tapi padahal it's not about the jumlah, tapi it's about the kamu masuk dalam Ya rewardnya sama itu. kebahagiaan Tuhanmu gitu Iya, ya. jadi rewardnya Makanya- itu sama. Heeh. Kok Tapi memang sebagai manusia kadang kita bisa jatuh di temptation of membanding-bandingkan itu. banding-bandingkan. Jadi kayak Padahal kenapa kok poinnya nggak ke situ ya. iya, kenapa kok misalkan orang lain dapat lebih banyak dari aku atau apa gitu kan. Atau misalkan tadi yang kamu bilang yang premis yang podcast ini, kenapa kok dia suffernya kayak lebih dikit daripada aku gitu dan lain sebagainya itu. Nah, itu kalau kita lihat di Yohanes 21 itu juga ada tuh. Petrus juga membandingkan juga. Jadi Tuhan Yesus sudah kasih tahu sama dia kan di Yohanes 21 kalau yang mau baca ya. Di situ Tuhan Yesus udah kasih tahu gimana Petrus will die. Kan Petrus matinya disalib terbalik kan. And glorify God kan. Nah terus di situ dia tanya kepada Tuhan Yesus, gimana dengan dia? Dia ini murid yang dikasih yaitu Yohanes. Oh iya. Iya, ingat kan ayat itu kan? Iya. Gimana dengan dia gitu? Terus jawab Tuhan Yesus apa? Urusanku gitu ya. Iya. Mind your own business. Iya, Itu iya, bukan iya. urusanmu. Kalau aku mau dia untuk tetap hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ngerti. You just focus on what your own race, don't compare to others gitu. Wah, mantap kok. Kita masuk ke menit-menit akhir. Kita udah berapa menit sini? Hah? 45. Wih, panjang bener ya. Ya panjang nih. Thank you kok. Seru-seru. Aku sih clear banget. Mudah-mudahan yang dengerin juga dapat clear explanation. Kita masuk ke session terakhir, di mana of course I don't wanna just like leave cliff hanging gitu ya kok. Takeaway buat kita berarti apa kok? Kayak we know that we suffer. Berarti mungkin pertanyaanku kayak how in a practical way we can rejoice in the Lord while we're suffering. Iya. Takeaway penutupan. Oke, jadi kalau misalkan kayak di sermon gereja kita kan ada reflection and application ya. Oke, jadi ini ada reflection juga. Reflection pertama, tadi kan aku kutip Paulus yang digerakkan oleh kasih karunia Allah kan. Yang pertama reflection buat kita semua, including me, itu adalah what is our response towards God's grace? Gimana respon kita kepada kasih karunia Allah? Apakah kita ya udah diam-diam aja, atau kita seperti Paulus, kita nggak mau diam aja, tapi kita mau do something for the kingdom of God. Ya, itu yang pertama reflection. Yang kedua, tadi di 1 Korintus 15 kan juga bicara tentang resurrection gitu kan. Dan Paulus bilang kalau if the death is not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die gitu kan. So, apakah kita udah choose the path of maximizing our pleasures here? Jadi kita mengejar hal yang sementara, ataukah kita mengejar hal yang sifatnya kekal gitu? Itu dua reflection. Nah, application-nya kita nggak usah ngomong tentang suffering dulu lah. Jadi kita train diri kita by doing little sacrifices. What I call little sacrifices. Pengorbanan yang kecil dulu lah. Sebelum kita dianiaya karena Kristus dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang pertama, contohnya misalkan waktu itu ada program One Cup of Coffee to build a church kan. So we can sacrifice, misalnya kita nggak ngafe apa $5 coffee kan, sekarang udah $5 coffee kan. Kita bikin coffee sendiri di rumah gitu. Dan uangnya kita bisa untuk gereja, membangun gereja di Indo gitu kan, pas itu is a good sacrifice. Yeah. Yang kedua mungkin kita bisa
try to puasa. Misalkan kita lagi berdoa untuk Something. orang yang belum mengenal Injil dan kelihatannya kok experience rejection gitu kan. Kita bisa coba puasa untuk doa dan puasa gitu kan. Untuk keselamatan jiwa seseorang. Nah itu little sacrifices yang kita bisa train diri kita gitu. For the sake of the gospel. Gitu. Wah, thank you. Ada lagi nggak, aman? Udah itu aja. Wah, thank you. Nanti diedit tepuk tangan. Thank you banget kok. Aku sih clear dan seru banget ngobrol sama Ko Julius. Hati-hati kok. Akan saya sering ajak Anda. Seru-seru tapi ya kayak penjelasan Koko singkat, jelas, padat, nggak bertele-tele dan langsung pada intinya. Thank you banget Ko Julius udah mau isi di podcast hari ini. Kita punya Cultivated tuh suka punya pertanyaan template di akhir-akhir nih kok. Kayak regarding today's topic. Yeah. Any ayat favorit, buku favorit atau lagu favorit? Gitu. Kalau ayat favorit untuk suffering ya itu ya Roma 8 ayat 28 sampai 29 itu. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kan, itu it gives us hope in the midst of suffering. Nggak meaningless tadi ya. Iya, nggak meaningless dan karena penderitaan kita tuh justru akan mengerjakan kemuliaan kan. Jadi karena obat suffering tuh hope sih. Iya, hope. Kita harus punya hope bahwa suffering kita ini nggak meaningless gitu, dan suffering kita ini Tuhan pakai untuk juga memurnikan kita. Ya, terus yang kalau buku favorit kalau dalam topik suffering itu bisa baca bukunya Timothy Keller. Ya itu judulnya Walking with God Through Pain and Suffering. Itu very good. It gives you a lot of insight for suffering. Ini gitu. Side track nggak penting. Kayaknya kan kau suka baca buku ya? Iya, sangat suka. 100 ada nggak? 100. Apa? 100 buku ada nggak? Mungkin lebih kayaknya. Nanti kita. Oke. Kalau selain buku Kristen, kau suka baca buku apa? Well, mainly Kristen ya. Tapi aku juga suka kayak misalkan yang sekuler mungkin yang mendekati yang Kristen juga kayak John Maxwell tentang leadership sama apa kayak self development lah kayak Atomic Habits. Siapa namanya? James. Itu James siapa gitu? James JJ Junior enggak. Lagu ada nggak kok? Lagu apa ya? Kalau lagu saya old school, jadi saya lebih suka lagu-lagunya Pak Niko. Apa ada nggak? Ya apa ya? Lagu Pak Niko tentang suffering ada nggak? Atau lagu Koko kalau untuk menyemangati diri apa kok? Oh, lagunya Pak Niko ada yang untuk suffering itu yang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Judulnya? Jangan takut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan tawar hati. Coba cari di YouTube tuh ada. Coba cari di YouTube teman-teman. Mantap banget kok. Thank you. Aku sangat clear sih. Hopefully podcast hari ini memberkati kalian. Hopefully podcast hari ini bisa menjawab pertanyaan kalian. I'm so happy. Thank you kok udah mau isi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tonton terus podcast kita. Ada di YouTube, Spotify. Kita punya klip-klip di TikTok juga. Kita punya Instagram juga di cultivated.pods. Kalau di YouTube ketik aja Cultivated Podcast. Subscribe, like, boleh share, tapi lebih penting tuh share ke grup WhatsApp keluarga kalian supaya nggak isinya hoax yang nggak jelas. Kita upload tiap 2 minggu sekali, jadi ya mohon bersabar. Kalau mau ikut melayani boleh, biar uploadnya jadi seminggu sekali. Tapi gitu aja. Hopefully kita bisa terus memberkati kalian. Semoga kalian semua sehat selalu. Thank you buat Ko Julius. Nanti kita ketemu lagi. I'll see you in the next episode. Bye bye. God bless.